Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah akan menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas di Kementerian Lembaga Negara sebesar 50% pada sisa tahun 2024. Langkah ini guna meningkatkan postur APBN dan kemampuan fiskal dalam mendukung program prioritas pemerintah. Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada kementerian atau lembaga negara untuk melakukan penghematan atau efisiensi anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pada tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024. Adapun surat edaran Kementerian Keuangan tertanggal 7 November 2024 menyebutkan penghematan anggaran minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA tahun anggaran 2024. Terhitung sejak surat ini ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga untuk menjaga postur APBN tetap sehat, sehingga bisa mendukung keberlanjutan program pemerintah. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia seperti dikutip media mengungkapkan, sudah mulai terjadi pembatalan atas kegiatan-kegiatan yang akan digelar pemerintah di hotel di sejumlah daerah. Hal ini seiring dengan adanya surat edaran dari Kementerian Keuangan yang meminta kementerian atau lembaga untuk menghemat anggaran perjalanan dinas. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia berencana untuk mengirim surat kepada Kementerian Keuangan terkait kebijakan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas di masing-masing kementerian atau lembaga. Sebab kebijakan ini dinilai merugikan industri perhotelan dan restoran, serta usaha-usaha lainnya yang menjadi bagian dari rantai pasok industri tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pemerintah meyakini penghematan anggaran di akhir tahun dipastikan tidak akan mengganggu kinerja belanja pemerintah. Pemerintah juga terus berupaya mendorong belanja di akhir tahun guna memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 5%. Kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan perjalanan dinas kementerian atau lembaga dipastikan tidak akan mengganggu upaya pendorong belanja di akhir tahun. Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan, langkah Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi didorong pada upaya menjaga kemampuan fiskal untuk menopang program pemerintah ke depan. Susi memastikan pemerintah tetap membutuhkan belanja yang tepat guna mengoptimalkan belanja pemerintah terhadap PDB nasional. Apalagi di setiap akhir tahunnya, siklus belanja pemerintah memiliki efek yang sangat besar dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan belanja yang sesuai target, diharapkan pertumbuhan ekonomi masih dapat mencapai 5,3% di kuartal keempat tahun ini. Dukungan manajemen ya, kayak misalkan perjalanan dinas, acara-acara yang sifatnya seremoni dan sebagainya kan sebenarnya memang sudah berulang kali diminta untuk dilakukan efisiensi. Dan memang ya kita pasti membutuhkan government spending untuk di kuartal 4. Karena kan untuk mendorong, karena kemarin di kuartal 3 kan kita ke 4,95 kan, kita berharap kalau mau tumbuh di atas 5, misalkan 5,1 sesuai target, kuartal 4 harus sekitar 5,3. Dan itu pasti perlu kerja keras kita, khususnya untuk government spending juga harus tinggi, karena siklusnya di kuartal 4 itu kan biasanya tinggi government spending. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah memastikan akan melakukan penyesuaian anggaran demi memastikan APBN dapat mencukupi berbagai program pemerintah. Salah satunya dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga pertemuan mulai akhir tahun ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Halo, apa kabar Pak Sutrisno? Ya, apa kabar? Baik, salam sehat. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Bapak Ziva Narendra, Director and Co-founder dari Aviatory Indonesia. Halo, Pak Ziva, apa kabar? Ya, masih di mute sepertinya Pak Ziva.
Iya, salam sehat Mas Pras, Pak Prasetyo juga salam. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan update terlebih dahulu ke Pak Sutrisno nih terkait dengan kinerja dari industri hotel dan restoran di sepanjang tahun ini sudah seperti apa begitu sebelum kita membahas terkait ada kebijakan baru nanti terkait dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Silakan Pak Sutrisno. Ya, saya kira kalau kinerja ini ya relatif sudah mulai ada peningkatan ya dibandingkan 22 yang lalu ya. Tetapi mungkin di tahun 2023 ada sedikit peningkatan ya, tapi kemudian juga ada bulan-bulan yang mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat misalnya tingkat okupansi itu kita mungkin sekarang sudah mencapai 55% ya, average ya. Tentu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, khususnya untuk bintang 3-4 ke atas itu okupansinya lebih tinggi dibandingkan bintang 2, bintang 1 atau non bintang. Untuk hotel-hotel yang di bawah itu umumnya masih lebih rendah ya, sekitar 40-an, 40 lebih sedikit, 40% ya. Rata-rata okupansinya gitu. Baik, itu dia ya, terkait dengan kondisi yang justru bintang 4 ke atas ini yang masih cukup baik begitu tingkat okupansinya ataupun tingkat huniannya begitu. Nah, pemerintah baru saja mengeluarkan ada kebijakan juga begitu terkait dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas kementerian lembaga hingga 50% ini Pak Sutrisno. Paling tidak sampai dengan akhir tahun 2024. Lantas, apakah kebijakan tersebut sudah tepat saat ini bagi industri hotel dan restoran atau bagaimana? Ya tentu saja itu akan berpengaruh ya. Karena apa? Karena sebagian besar dari hotel kita ini tamunya adalah domestik ya, dibandingkan dengan asing. Tamu domestik lebih majority. Nah, tamu domestik itu tentu sangat erat kaitannya dengan perjalanan dinas ya, terutama hotel-hotel di Jakarta. Itu kebanyakan memang karena Jakarta masih saat ini pusat pemerintahan ya, walaupun nanti akan pindah ke IKN, tetapi tetap perjalanan dinas dari pemerintah itu menjadi sumber yang penting bagi hotel-hotel ya, terutama yang hotel-hotel bintang 3 ke atas ya, itu yang dampak langsungnya. Tentu ada dampak-dampak ikutan nanti yang kita bisa bahas lebih lanjut. Baik, nah kita beralih ke industri lain begitu. Ada industri penerbangan di tanah air begitu yang mungkin ini menjadi salah satu concern juga dari sejumlah kalangan begitu. Mas Ziva, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan kinerja industri penerbangan di tanah air ditambah lagi nanti adanya kebijakan pemangkasan biaya perjalanan dinas nih dari kementerian lembaga yang memang ya paling tidak salah satu penopang juga begitu untuk industri ini. Ya, terima kasih kembali Mas Pras. Jadi memang seperti kita sudah pantau ya dalam tahun-tahun pasca pemulihan pandemi COVID-19, itu kita melihat memang ada pertumbuhan signifikan dalam traffic atau kegiatan penerbangan terutama di rute-rute populer seperti Bali, Medan, Balikpapan, Manado, dan lain sebagainya. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan rute-rute yang domestik terutama yang dilayani oleh berbagai maskapai kita, baik itu dari grup Garuda Indonesia, kemudian grup Lion Air, dan kita juga lihat beberapa tahun terakhir ada penambahan maskapai baru seperti Super Airjet, kemudian ada Transnusa, Pelita kembali masuk ke permainan juga, dan terakhir ada BBN Airlines. Masih banyak sekali rute-rute yang belum teroptimalisasi, dan ini pun juga sifatnya seasonal. Kita mengetahui bahwa di untuk rute-rute populer, load factor-nya itu masih di atas 70%. Namun untuk rute-rute yang kurang populer, yang terutama bukan menjadi favorit wisatawan, itu masih menghadapi tantangan di average 60 bahkan di bawah 60%. Belum lagi sampai ke bandara-bandara yang sifatnya adalah kelas 2 atau pelosok. Jadi saya kira untuk industri penerbangan, langkah atau rencana dari pemerintah untuk memangkas anggaran perjalanan khususnya dari lembaga atau kementerian ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mengoptimalisasi dari bangsa pasar domestik khususnya ketika kita dalam rangka menyambut liburan akhir tahun, demikian Mas. Menarik kalau kita cermati Aviatory Indonesia justru ada menangkap peluang ataupun sisi positifnya. Nih apa yang membuat ataupun mendasari Anda justru ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan, mengingat justru ada volume yang berkurang, kemudian nilai yang memang akan menopang dari sisi maskapai penerbangannya ataupun beberapa industri turunannya kalau memang pemangkasan 50% perjalanan dinas ini benar-benar dilakukan, Mas Ziva. Kami menilai memang sangat disayangkan ya bahwa kita masih istilahnya recovery-nya agak terkatung-katung. Namun menurut saya memang pada saat
kita mengalami COVID-19 di tahun 2020, yaitu 4 tahun yang lalu ya, lebih dari 4 tahun yang lalu, kita belum fully stop pada saat itu, di mana industri penerbangan seluruh dunia sudah melakukan penghentian total, dan saya kira itu menjadi sebuah kesempatan untuk meminimize cost, kemudian juga untuk membuat strategi baru, sehingga pada saat menjelang akhir tahun 2020 ke 2021, di saat maskapai negara lain sudah siap untuk pemulihan, kita justru masih agak tertinggal di belakang, sehingga ketika kita masuk ke tahun 2022, kita agak sulit berkompetisi karena memang cost yang diincur oleh maskapai kita tidak terkecuali dari grup-grup besar itu sangat besar sekali. Jadi saya melihat ini kesempatan untuk kita untuk mengoptimasi kembali seperti saya sampaikan tadi, khususnya dari kacamata penerbangan domestik. Karena kalau misalnya kita kompensasikan dengan pendapatan atau aktivitas penerbangan yang sifatnya musiman seperti haji, umroh, ya tentunya itu memang pendapatannya cukup signifikan besar, tapi tidak mampu untuk menutup secara overhead keseluruhan dalam hitungan tahunan, begitu Mas. Baik, lantas dampak apa saja yang mungkin dirasakan? Apakah dari sisi industrinya, kemudian bagaimana dengan okupansi, dan tadi sudah dibahas begitu. Apakah ini juga menjadi satu hal yang perlu dicermati, kemudian strategi dan mitigasi apa yang sudah disiapkan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Sutrisno dan juga Pak Siva, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan juga Mas Siva Narendra, Director and Co-Founder Aviatory Indonesia. Baik Pak Sutrisno, kita akan lanjutkan kembali. Lantas sejauh mana sih proyeksi ataupun potensi yang mungkin dirasakan begitu oleh pelaku industri hotel maupun restoran apabila memang penerapan kebijakan efisiensi anggaran tersebut dilakukan? Ya, saya kira kalau dilihat dari dampaknya ya kepada industri hotel itu, karena tadi saya katakan bahwa sebagian mungkin mendekati 40% untuk hotel bintang 4, bintang 5 itu memang tergantung dari peran pemerintah ya. Tapi yang bintang-bintang di bawah tentu tidak. Kalau menurut perhitungan dari Pak Haryadi ya, Ketua Umum PHRI, itu bisa mencapai 8 triliunan. Wow, 8 triliun. Ya, itu perhitungan ya, perkiraan ya, perkiraan. Untuk seluruh hotel di Indonesia. Nah, tentu dampak itu juga punya ikutan ya, yang terkena tentu bukan hanya hotel ya. Sebagaimana kita tahu, hotel itu kan punya rantai pasok ya. Punya rantai pasok, artinya supplier kalau tamu hotel turun kan berarti konsumsi restoran juga akan turun. Itu artinya supplier hotel di sekitar kota itu pasti akan mengalami penurunan, terutama petani yang supply beras, sayur, daging dan sebagainya. Itu ada dampaknya ke sana ya. Itu juga dengan transportasi pasti akan terkena. Itu adalah mata rantai yang tentu kita nggak bisa abaikan begitu saja. Tapi bagaimanapun juga kita memahami, karena memang pemerintah kan juga harus efisiensi ya. Hanya saja nanti efisiensi itu mestinya bukan hanya di perjalanan gitu ya. Baik, itu dia, ada beberapa industri turunan begitu ya dari hotel dan restoran, dari vendor-vendor ataupun rekanan dari hotel sendiri yang menyuplai dari sisi sarananya begitu ya, dari sisi makanan, kemudian infrastruktur lainnya ada daging dan lain-lain begitu. Nah, kalau kita lihat begitu Pak, kalau boleh tahu, apakah sudah ada pembatalan Pak yang dilakukan begitu, yang dialami oleh hotel-hotel dan restoran begitu dengan adanya kebijakan pembatasan ataupun pemangkasan anggaran perjalanan dinas dari pemerintah ini? Maaf saya kurang ini agak rame nih. Tapi boleh diulang ya. Ya, sudah ada tidak pembatalan yang dilakukan begitu, yang mungkin sudah booking hotel dan restoran? Ya ada lah, beberapa hotel memang melaporkan tadinya udah booking, sekarang dibatalkan itu ada. Karena bagaimanapun juga ketika anggarannya nggak ada kan pembatalan terjadi. Tapi itu juga
sepanjang dalam rentang waktu yang ditentukan, tentu kita harus kembalikan juga itu booking semacam itu ya. Itu sih yang terjadi saat ini ya. Baik, baik Pak Sutrisno. Nah, kalau dari sisi industri penerbangan nih, Mas Ziva, lantas bagaimana kerugian yang potensi bisa dialami? Mengingat tadi industri hotel dan restoran triliunan rupiah begitu akan menguap dengan adanya ya tadi pemangkasan anggaran perjalanan dinas dari pemerintah, kementerian lembaga. Dampak yang sama juga dialami dari sisi transportasi udara ya, karena tentunya banyak perjalanan bisnis atau perjalanan delegasi maupun perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan dari program pemerintah maupun kementerian itu dengan semakin dipangkas, begitu juga dengan berbagai anggaran dari pengembangan seperti misalnya pengembangan bandara, seperti bagaimana kita ketahui pada baru-baru ini juga ada rencana untuk penambahan terminal di Soekarno-Hatta yang kemudian dibatalkan, termasuk juga di beberapa bandara lainnya itu tentunya dampaknya juga sama dirasakan di industri transportasi udara. Namun ini menjadi kesempatan untuk kemudian menyeimbangkan dengan membuat sebuah strategi pemasaran baru untuk menarik atraksi volume pangsa pasar justru dari konsumen. Memang kita mengetahui sekarang juga daya beli konsumen khususnya kelas menengah ke bawah itu juga sedang menghadapi tantangan ya saat ini ya Mas Pras ya. Spendingnya rata-rata warga Indonesia itu juga sedang marginal saat ini. Jadi kembali adalah di sisi kreativitas dan juga kemampuan untuk pelaku industri penerbangan untuk membuat strategi pemasaran dan mengoptimalkan khususnya rute-rute nasional, baik itu yang populer maupun yang non populer. Kita bisa expect juga bahwa dari sisi pariwisata pun mungkin kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau 2022, tahun ini akan cukup terdampakkan dari aspek transportasi udara. Namun bagaimana dengan moda transportasi yang lainnya, saya kira di situ masih banyak juga celah-celah yang bisa menjadikan pilihan oleh konsumen gitu, sehingga kegiatan wisata itu tetap bisa berjalan. Namun dari perjalanan bisnis atau perjalanan yang sifatnya adalah delegasi kementerian dan pemerintah, tentunya dampaknya juga signifikan dari sisi penerbangan. Baik, tapi tidak terlalu berdampak signifikan atau bagaimana? Mengingat ini kan ada juga industri turunan yang ikut berperan dalam industri penerbangan nasional kita, Mas Ziva. Kalau industri turunan ya tentunya kita bicara volume ya dari konsumsi terhadap sekunder atau tersier gitu, seperti misalnya katakan restoran, hotel dan lain-lain. Tentunya seperti misalnya kita rata-rata sekarang hotel itu banyak mengandalkan untuk tamu perjalanan bisnis atau misalnya perwakilan perusahaan atau lembaga 30-40%. Tapi di sini juga seperti saya sampaikan tadi, loss dari 30-40% dari volume ini dari kehilangan kamar atau misalnya okupansi konsumen di restoran atau di industri kecilnya itu menjadi peluang untuk dikompensir oleh pangsa pasar konsumen biasa, itu traveler konsumen atau konsumen individual demikian. Jadi saya tetap melihat ini sebagai sebuah momentum, sebagai sebuah persimpangan di mana kita memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dari sisi pelaku industri, bukan cuma transportasi tapi juga pariwisata. Saya kira ini kesempatan untuk bisa berembuk bersama dan kita mencari sebuah strategi yang bisa menguntungkan semua termasuk konsumen dan pelaku industri. Nah itu, lantas polanya akan seperti apa kalau kita memang ingin berarti kan kita ada sedikit fokus yang berubah begitu, lebih fokus kepada perjalanan domestik kita, entah itu dari sisi pariwisata dan lain-lain begitu untuk meningkatkan perjalanan individu ataupun mungkin kelompok begitu yang menggunakan transportasi udara. Saya kira bahkan sebelum adanya kebijakan ini ya kita tahu harga tiket sudah mahal dan itu sudah kita alami selama beberapa waktu terakhir ya. Dan itu sendiri sudah berdampak sangat signifikan sekali. Jadi kita mesti mengantisipasi akan adanya slowdown dari konsumsi untuk moda transportasi udara. Banyak sekali yang mungkin kita lihat di akhir tahun ini yang memilih untuk staycation atau bepergian dengan menggunakan moda transportasi lainnya. Gitu. Jadi artinya dari sisi air traveler sendiri pasti akan menurun dan kita akan masuk survival mode paling tidak sampai dengan menjelang nanti pasca liburan lebaran atau liburan sekolah. Nah, kalau dari sisi industri hotel dan restoran ini, Pak Sutrisno, langkah, strategi ataupun mungkin antisipasi apa yang sudah disiapkan apabila nanti memang ada penurunan okupansi, bahkan tadi sudah ada pembatalan dan Anda menyebutkan juga kerugian bahkan sampai triliunan rupiah begitu yang akan dialami oleh pelaku industri hotel dan restoran, Pak Sutrisno. Ya, tentu kita tidak boleh tergantung daripada itu. Bagaimanapun juga sebuah usaha kan harus
eksis ya, harus survive. Oleh karena itu kita akan tetap berupaya mendorong pasar-pasar lain, terutama wisatawan dalam negeri ya. Itu yang menjadi tumpuan kita. Oke. Kita melakukan berbagai macam promosi ke daerah-daerah agar nanti pada musim libur itu bisa orang melakukan perjalanan dinas ya, tentu akan bukan perjalanan dinas, maksud perjalanan wisata, dan itu kompensi dari hotel itu. Kita juga ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah, bahwa pemerintah mesti mengkoordinasikan agar semua pelaku usaha pariwisata itu bisa berkolaborasi ya, mempromosikan wilayah wisata masing-masing. Dan ini tentu pemerintah daerah harapannya adalah bisa menjadi leader untuk mendorong kolaborasi di antara para pelaku usaha itu. Dengan demikian walaupun terjadi pemangkasan, tetapi traffic di dalam negeri wisatawan Nusantara itu tetap berlangsung ya, terutama di musim liburan nanti pada waktu hari Natal dan tahun baru ke depan ini, kita harapkan itu bisa mengcover kondisi ini. Itu saya Baik, Pak Sutrisno. Tentu hotel melakukan efisiensi ya, efisiensi di segala lini itu pasti dilakukan. Oke. Bisa survive. Nah, lantas daerah mana saja sih yang akan paling terdampak begitu? Memang selama ini menjadi destinasi tujuan perjalanan dinas dari kementerian lembaga. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita masih ada satu lagi Pak Sutrisno dan juga Mas Diva. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan upaya apapun dampak yang mungkin dialami oleh sejumlah industri terkait dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga begitu di tahun anggaran 2024. Pak Sutrisno, lantas kalau kita bicara mengenai destinasi daerah begitu yang memang selama ini menjadi tujuan perjalanan dinas begitu dari kementerian lembaga, itu daerah mana saja sih yang mungkin akan paling terdampak begitu? Tentu adalah daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan ya, misalnya untuk Jakarta itu sudah pasti yang paling terkena ya, kemudian juga kota-kota besar lain ya, terutama kalau di kota-kota kecil itu adalah perjalanan dinas dari kabupaten misalnya ke provinsi, tetapi yang paling banyak sebenarnya adalah dari kota provinsi ke Jakarta ya, terutama itu yang paling terkena ya. Di samping itu misalnya kota-kota besar Semarang, Medan, Surabaya ya, itu pasti akan kena dampak. Kemudian juga biasanya ada kegiatan MICE ya, itu langganannya adalah Bali misalnya, itu juga akan terkena dengan kondisi ini. Baik, nah kalau bicara dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru yang akan segera tiba, Anda melihat bagaimana? Apakah bisa menjadi booster di tengah mungkin adanya pengurangan perjalanan dinas, kemudian bisa terkompensasi dengan aktivitas masyarakat yang juga melakukan liburan? Ya, itu salah satu tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa tergantung saja kepada pemerintah, tetapi juga menggali potensi lain. Ya, kita harapkan Nataru itu bisa sedikit mengobati, walaupun itu juga nggak akan lama ya, karena Nataru kan paling lama 1 bulan ya, itu sementara kita kan menderita kan cukup panjang gitu ya. Oleh karena itu tetap dalam momen Nataru ini kita harapkan masing-masing pemerintah daerah bisa mempromosikan ke daerahnya agar terjadi arus wisatawan dari dalam negeri untuk mengunjungi tempat-tempat wisata ya, terutama misalnya Bali, Jogja dan sebagainya. Tapi yang bukan daerah wisata, ini kita harapkan dari luar daerah juga bisa masuk ke Jakarta. Misalnya Jakarta ini kan kalau lagi musim libur itu kan orang luar. Tapi dari luar bisa ke Jakarta juga dengan melihat berbagai macam objek wisata yang juga cukup berkembang di Jakarta. Dan ini memerlukan komitmen dari pemerintah daerah dan seluruh pelaku di bidang pariwisata untuk berkolaborasi mempromosikan daerah masing-masing. Baik, saya kira itu ya. Baik Terima kasih. Pak Sutrisno, baik. Dan
Mas Ziva, lantas bagaimana kalau dari industri penerbangan melihat momentum libur perayaan Natal, Tahun Baru begitu? Apakah memang tadi kalau Anda katakan memang ada switching yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalkan lagi nih perjalanan dari masyarakat kita begitu dengan memanfaatkan transportasi udara di Indonesia? Ya, halo? Ya, oke. Ya, Ya, saya silakan. menggaungkan apa yang tadi Pak Sutrisno sampaikan bahwa musim liburan Nataru maupun liburan tahun depan pada saat Lebaran dan juga liburan sekolah itu sifatnya temporer ya, dan memang itu kita consider sebagai high season. Tentunya kita mengantisipasi akan adanya peak disitulah dalam jumlah wisatawan atau orang yang bepergian. Namun untuk memitigasi musim-musim yang temporer ini, terutama di bulan-bulan di mana tidak ada liburan, itu kita bisa expect bahwa akan ada tetap pelaku perjalanan, baik itu individu, warga, masyarakat, maupun juga perjalanan bisnis, terutama yang datang seperti yang tadi Pak Sutrisno sampaikan dari luar negeri ke Jakarta. Bagaimanapun juga Jakarta ini masih pusat kegiatan bisnis dan industri dan commerce ya, jadi masih banyak sekali kegiatan, termasuk yang kami alami sendiri di Aviatory. Kami di akhir tahun ini akan mengorganisir beberapa event yang sifatnya berbasis seminar, dan itu tentunya akan mengokupansi beberapa fasilitas hotel dan MICE ya, MICE Center dan juga fasilitas conference. Tetapi ini yang diharapkan akan menutup kerugian yang hilang akibat dari pemangkasan anggaran perjalanan delegasi pemerintah. Demikian, Mas. Ya, lantas optimisme Anda sendiri bagaimana menatap paling tidak akhir tahun begitu kan memang adanya penerapan pemangkasan. Kemudian tahun 2025 sendiri Anda melihat bagaimana? Apakah ini akhirnya menjadi pijakan yang cukup berat atau justru tadi peluang yang harus dimanfaatkan? Kembali lagi saya menyampaikan di awal saat kita break tadi bahwa saya tetap optimis bahwa paling tidak di kuartal pertama tahun 2025 terutama di bulan Maret itu kita sudah menghadapi bulan puasa ya. Saya sangat-sangat mengharapkan bahwa pemerintah khususnya dari inisiatif yang dilakukan oleh lini kerjasama kementerian dari BUMN, kemudian juga mungkin dari Kementerian Keuangan dan juga Perhubungan dan kementerian lainnya untuk bisa membuat sebuah strategi sehingga pemulihan industri transportasi dan pariwisata ini bisa kembali pulih, karena tulang punggung Indonesia itu kan sebenarnya antara lain ada di pariwisata ya. Tapi juga ini permasalahan mengenai harga tiket ini kan kita sudah semenjak bulan Mei kemarin belum tuntas juga ini Mas Pras ya. Kita mesti kembalikan excitement atau keinginan atau memenuhi demand dari publik untuk bisa bepergian, dan untuk itu kita mesti membuat sebuah strategi kebijakan yang bisa membuat harga itu lebih affordable atau bisa dijangkau. Demikian, itu harapan kami. Ya, itu dia, berarti optimisme masih tetap tumbuh begitu ya, meskipun ada pembatasan perjalanan dinas sampai dengan akhir tahun 2024, tapi ya lagi-lagi sebagai pelaku usaha kita harus juga kreatif memanfaatkan kondisi yang ada begitu. Dan tadi Pak Sutrisno sudah pamit terlebih dahulu nih Mas Ziva, karena tadi harus ada kegiatan yang harus dihadiri beliau begitu ya. Dan Mas Ziva, terima kasih banyak atas informasi dan update serta analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Mas Ziva, terima kasih. Salam sehat Mas Prasetyo, terima kasih, mari.